Oke, selamat sore Marvel. Kita ketemu lagi di materi tentang identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri yang pertama kita akan bahas tentang ini dulu nih. Trigonometri dasar. Nah, yang ini. S bukan yang tadi. Yang tadi KBU dikirim mana itu? Yang materi PDF-nya. Sebentar. Oh, ini tunggu sebentar. KBU kirim dulu. Dari WA ya. Dah, udah masuk belum? Nah, ini kita buka dulu. Ini identitas trigonometri untuk panduan kita menjawab soal. Sebentar, dibuka dulu di sini. Sama satu lagi, yang ini. Nah, trigonometri identitas itu atau identitas trigonometri, pertama-tama kita sudah tahu sebelumnya bahwa tangen itu adalah sin dibagi cos ya. Nah, ini nih kita harus tahu juga. Kalau kotangan berarti dibalik. Cosnya ada di atas, sinnya ada di bawah. Karena sepertangen itu adalah kotangan ya. Kemudian reciprocal identities. Yang tadi udah kita ketahui kotangan itu sepertan, kosekan itu sepersin, seperkos sama juga dengan sekan. Nah, terus kalau misalkan ganjil genap ya, even itu genap, odd itu ganjil bahasa Inggrisnya. Kalau sin dengan sudut yang minus, hasilnya menjadi min sin theta. Kalau cos dengan sudutnya minus, maka hasilnya menjadi positif. Tapi kalau tangen, hasilnya menjadi minus juga sama seperti sin. Kalau kotangan hasilnya menjadi minus. Jadi kotangan dengan tangan ini kan serumpun ya. Kalau sin dengan kosekan. Nah, yang sekan ini sama nih. Maka untuk yang khusus cos negatif itu hasilnya selalu positif. Jadi khusus yang cos ini yang positif. Yang lainnya tuh negatif. Ini negatif, ini positif. Nah, rumus identitas trigonometri ini seperti hafalan sih ya. Jadi nanti boleh lihat rumus ini untuk menjawab soal-soal. Sekarang produk to sum formula. Di sekolah Marvel udah belajar ini atau belum? Rumus-rumus ini? Belum. Belum ya? Ya udah nanti pelan-pelan aja. Ini produk to sum formula alias perkalian cos dengan cos. Di buku yang lain ini bisa disebut cos A dikali cos B. Maka nanti hasilnya menjadi setengah dalam kurung besar cos X min Y ditambah cos X plus Y. Ini yang sedikit hafalan ya, di sini negatif, positif, cos-cos. Tapi kalau sin cos, maka jadi sin sin gitu ya.
Nah, biar gampang nih cara menghafalnya. Gini aja nih, ini cos dulu. Nanti yang di sebelah sini itu kebalikannya ya, sin ya. Nah, kalau ini sin, kebalikannya ini cos gitu. Dia di awal. Terus untuk simbol-simbolnya, pertama itu kalau kos. Kalau sin kos jadi sin ya. Ini agak sedikit dihafal di sini negatif, di sini positif, di sini positif, di sini negatif. Berselang-seling, jadi saling bersilangan. Begitu juga kalau sin dengan kosin, yang negatif dulu nanti bersilangan dengan ini, tapi simbol utama di sininya menjadi negatif ya. Kalau tadi kan awalnya positif gitu. Jadi ingat kalau sin yang nanti yang keduanya cos, maka tengah-tengahnya negatif. Berikutnya untuk yang di bawah. Nah, yang paling sering muncul itu Pythagorean identities yang ini ya, yang sering muncul di pembahasan soal. Pythagorean itu adalah Pythagoras, identitas Pythagoras. Jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan satu. Ini rumus yang paling terkenal nih, yang paling sering muncul di soal-soal. Nah, kalau mendapatkan satu ditambah tangen kuadrat theta sama juga dengan secant kuadrat theta, itu caranya kami kasih tahu di sini ya, di pen nih. Kenapa bisa dapat seperti itu? Karena ya ini kami tulis di sini nih. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan satu. Nah, ini sama-sama dibagi dengan sin semua nih. Sin kuadrat theta ke semua ruas-ruas kiri dan kanan. Makanya hasilnya menjadi berapa? Yang sebelah kiri jadi satu ya, karena sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta satu. Terus cos kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta. Hasilnya berapa tuh? Kalau cos dibagi sin, kotangan ya, kotangan. Di sini jadi satu. Nah, yang di sebelah sini, sepersin. Ayo, sepersin berapa hasilnya? Tahu nggak? Kalau second apa kotangan? Kosekan apa second? Ya kan. Yang benar kosekan. Nah, jadi di sini kosekan. Nah, berarti yang sama tuh yang mana? Yang ini ya. Jadi kami kasih warna hijau. Nah, ini sama nih. Oh. Berarti yang nomor dua nih belum ya. Berarti tinggal dibagi dengan cos. Di sini KB ulang lagi. Diganti dengan oranye warnanya. Ih, kok nggak ganti? Ya udah tulis aja dah. Warnanya oranye. Di sini dengan cos ya. Cos kuadrat theta. Ini maksudnya semua ya. Semua ruas nih. Maka hasilnya menjadi sin dibagi cos tangen ya. Tangen kuadrat theta. Tuh, hampir mirip tuh. Terus cos dibagi cos satu di sini. Satu dibagi cos hasilnya menjadi kalau cos itu sekan ya. Berarti menjadi sekan. Di sini KB tulis ulang. Sekan kuadrat theta. Nah, berarti rumus yang ini kita bisa dapat yang kedua. Nah, gitu. Ini namanya pembuktian. Oke, ini masih banyak ya yang perlu kita bahas. Jadi pelan-pelan dulu. Cara ngapusnya gimana nih? Nah, ini nih. Nah, yang paling sering juga nih selain yang Pythagorean identities, kami kasih tahu yang paling sering ini nih, double angle formulas. Ya.
Selain yang di sini yang paling banyak keluar nih, yang ini paling banyak keluar juga nih, sin 2 alfa sama juga dengan 2 sin alfa cos alfa. Atau bisa kita tulis 2 tangen alfa dibagi satu ditambah tangen 2 alfa, kuadrat alfa. Selain sin kuadrat alfa juga ini nih yang sering keluar. Kalau ini jarang ya, cuman nggak apa-apa kita baca aja dulu. Cos 2 alfa dikurangin sin kuadrat alfa itu sama juga dengan cos 2 alfa. Bukan cos kuadrat yang ini nih. Terus sama kayak tadi juga nih yang tadi menggunakan pembagian tuh. Hasilnya nanti menjadi 2 cos kuadrat alfa min satu. Terus nanti tinggal dibagi lagi dengan yang seperti tadi. Maka hasilnya menjadi satu min 2 sin kuadrat alfa. Triple angle formula nih jarang banget ya di tingkat level SMA. Untuk yang ini juga jarang nih soal-soal keluar gini. Tapi kita nanti kalau misalkan latihan boleh menggunakan rumus ini. Oke, daripada kita teori terus ya untuk rumus-rumus ini, ada yang mau ditanyain nggak, Marvel? Nggak ada, Kak. Nah, ini untuk identitas dasar dulu ya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang ini nih, sebentar. Untuk cari kuadran ya. Kuadran itu sebenarnya di level pertama trigonometri nih. Nah, yang ini, kemarin kita udah belajar ini ya. Belajar ini, sebentar kami buka. Nah, ini kuadran nih. Kuadran satu itu semuanya sin cos tangen positif. Kalau di sini sin doang yang positif. Di sini tangen yang positif. Di sini cos. Terus selain yang kuadran, kita juga menggunakan segitiga siku-siku. Nah, gini nih, yang depan dengan samping, samping dengan miring, gitu. Depan dengan samping itu sin ya. Tuh. Nah, dalam bahasa Inggris sisi miring itu namanya hipotenusa, hipotenus. Kalau kita kan nulisnya vertikal atau opposite ya, seperti Y. Kalau ini X adjacent namanya. Gitu. Oke, ini kita masuk ke latihan soal dulu. Nanti biar trial dan error nih kita bisa coba kerjakan pilihan ganda ini ya. Nah, biar gampang kami pakai pen, bukan pakai snapshot. Sin kali cos sin X dikali cos X dibagi tan X hasilnya berapa? Nah, karena kita tahu tangen itu berapa tadi rumusnya? Kalau tangen sin X dikali cos X. Tangen gini ya, sin X dibagi cos X. Ini KB bisa tulis seperti ini nih. Sin X kali cos X. Di sini menjadi cos X per sin X. Nah, karena sin yang di sini dengan sin sini sama ya, berarti hasilnya menjadi cos kuadrat X. Jadi yang benar tuh seperti ini ya, bukan nulisnya seperti ini salah nih. Tuh, ini benar. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 2 mau coba ya. Coba Marvel kerjain nomor 2 dan 3 dulu. Nomor 2 dan 3 menggunakan rumus-rumus yang ada tadi di sini nih. Yang tadi KB kasih di
WA yang ada di sini nih, ini. Nah ini ya, dibuka dulu nanti. Oke, dicoba dulu nomor 2 dan 3. Bisa kan? Satu min sin kuadrat A dikali tangen kuadrat A, berapa hasilnya? Yang nomor 3, sin X dibagi satu min cos X. Oke, waktunya 6 menit ya. Yang nomor 2 6, 3 menit. Yang nomor 3, 3 menit. Kami kasih ini deh, dicoret-coret di sini. Jadi nggak usah difoto nanti. Biar mudah dalam mengkoreksi. TKB hapus dulu Ini yang lain. pilihan Nah, ganda ya, Pak? pilihan ganda ini. Berapakah satu min sin kuadrat A dikali tan kuadrat A? Jadi level trigonometri yang ini adalah level tingkat 2 nih. Lebih sulit dibanding level trigonometri dasar. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Jam 16.54. Waktunya 3 menit. 2 menit lagi.
Oke, 1 menit lagi. Silakan dijawab nanti. Oke, udah dapet. Nomor 2, silakan ditulis aja di situ. Yang ruang kosong. Oke, tangan. Terus, ya. Itu asalnya dari mana tangan kuadrat itu? Dari soalnya. Iya boleh deh. Kan sebenarnya yang depannya satu min sin kuadrat A dulu. Hasilnya berapa? Yang mana tuh? Dari soalnya. Mm-mm. Ya, berarti jawabannya mana? Yang Yang C nomor 2. Yang C. Satu. Nah ini nggak sesuai nih. itu belum selesai. Selesai. Terus coba terusin. Cos 2A dikali sin. Terus,
Gimana ya, KB aja yang coba kerjain ya. A, pakai A kali belakangnya. Yang jawabannya C. Iya, bener C. Tapi kasih tahu langkah yang lain ya. Langkah ini nih. Kita menggunakan rumus yang ini nih. Yang identitas ini nih. Nah, ini nih. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan satu. Oke nih KB, bentuk dulu ya. Warnanya biru di sini nih. Satu min sin kuadrat A dikali dengan tangen kuadrat A. Nah, ini dalam kurung nih di sini. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi nih, yang sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Sama dengan berapa tadi? Satu ya? Satu. Kan bentuknya seperti ini nih. Yang jadi satunya ini ditemenin oleh cos. Tuh. Cosnya pindah ke ruas kanan. Sinnya tetap berada di ruas kiri. Kami terbalik ya. Sinnya ini yang pindah ke ruas kiri. Ruas kanan maksudnya. Nah, sinnya yang ruas kanan bukan cosnya ya. Sin kuadrat theta. Nah, cosnya ini tetap di sini. Terus sama sini paham kan? Jadi cos 2 cos kuadrat theta sama juga dengan satu min sin kuadrat theta. Masukin ke sini nih. Nah, berarti cos ya. Berarti cos kuadrat theta dikali dengan tangan itu kan sin kuadrat theta dibagi dengan cos kuadrat theta. Nah, karena cos dengan cos di sini itu sama, berarti KB bisa coret di sini. Oh. Maka jawabannya sin kuadrat theta ya. Nah, kuadrat theta kan nggak ada tuh. Nah, kita balikin lagi ke sini. Berarti sin yang ini sama juga dengan satu dikurangin cos Kelas kuadrat. kuadrat theta. Nah, begitu caranya. Jadi tangen kuadrat A itu bisa dipecah kayak begini. Cuman nggak pakai cos 2A nih. Salah gitu. Menggunakan rumus yang itu. Oke, sekarang nomor 3. Dihapus dulu ya. Yang ini dihapus nih. Pakai space yang kosong yang di bawah kanan ini. Hmm. Dah, silakan. Pakai warna merah lagi ya, biar enak. Dah, sin X
dibagi satu min cos X. Itu cara penyelesaiannya menggunakan perkalian sekawan ya. Kan satu min cos X itu kan ada di penyebut. Nanti dikali dengan satu ditambah cos X yang di atas yang pembilang. Penyebutnya satu ditambah cos X juga. Gitu. Tahu perkalian sekawan kan? Kurang tahu. Mm. Tahu. Kayak kayak itu, kayak apa namanya? Rasionalisasi bilangan akar. Dikalikan dengan kebalikannya. Betul kebalikannya. Tapi simbolnya menjadi positif, bukan negatif. Ditulis ulang dulu aja sin, ya. X dibagi, itu X. Nah, ya. Dibagi satu min cos X. Dikali, ya titik, titik, titik dikali. Satu plus cos X. Dibagi satu plus cos X. Sama dengan, nah, oke, coba silakan sebisanya. Nanti Kak Bayu benerin. Gak muat, Cak. Dipindah ke atas, yang space kosong itu. Di atas itu tuh yang kosong itu maksudnya itu. Nah, gitu. Sin X. mm, Terus dikali dalam kurung satu ditambah cos X. Ya, tambah cos X. Tutup kurung. Dibagi. Nah, kali pelangi itu gimana? Satu min cos kuadrat X. Betul. Nah, satu min cos kuadrat X kan sama juga dengan sin kuadrat X kan? Kuadrat X ya bener. Coba lagi diterusin. Yang di atas ditulis lagi ya, sin X dalam kurung. Ya. Mm, dalam kurung. Satu ditambah cos X. Mm, tutup kurung. Dibagi dengan sin X dikali sin X. Nah, sama juga tuh. Atau sin kuadrat X. Nah, berarti sin X yang di atas dicoret dengan duanya, angka dua, bukan sinnya, tapi angka duanya. Angka dua yang kuadrat itu. Nah, yang di atas dicoret. Nah, jadi hasilnya menjadi satu ditambah cos X per sin X. Betul. Jadi jawabannya apa tuh? Yang B ya? Ah, Yang A, yang A. Oke, benar. Disilang nih di sini. Nah, gampang kan? Jadi
Kita sudah menyelesaikan 3 soal. Setelah itu kita masuk ke soal keempat. 4 dan 5 ya, di 2 soal dulu. 4 dan 5. Nah ini bukan pakai X dan A atau B lagi, tapi menggunakan P. Sin 3P ditambah sin P, hasilnya berapa? Cara yang paling sederhana nih, jadi kami kasih bantu dulu nih. Sin 3P ditambah sin P, kan bisa disederhanain menjadi sin P ya. Sin P-nya di depan nih. Di sini jadi berapa? 3 ya. 3 ditambah. Oh, nggak bisa kayak begini dong. Coba dulu. Nah, ini menggunakan itu yang rumus sin A ditambah sin B. Menggunakan rumus yang ini nih. Yang ini ya, nih. Tuh. Ini kan penjumlahan ya, ini bukan perkalian. Jadi nanti pakai ini kami kasih rumusnya langsung di sini aja biar nanti diimplementasikan. Nah, nomor 3 ya? Nomor 4 ya? Hmm. Nah, jadi kami hapus dulu yang di sini. Berarti sin nggak usah dihapus tadi. Nah, ini adalah yang X di sini. Ini yang Y, P-nya. Maka 2 kali sin. Nah, ini jadi 3P ditambah P dibagi 2. Nah, terusin ya. Di sini kali cos, coba terusin. Cos 3P dikurangin P. Itu kami spidol penanya yang pen digitalnya dikecilin biar nggak terlalu bakal itu. Itu langsung diterusin aja. Dikali sebelah kanan. Cos dalam kurung 3P dikurangin P. Mm-mm. Dibagi 2. Dibagi duanya bukan sama cosnya. Itu aja 3P min P-nya aja. Ya coba. Nggak apa-apa. Berarti 2 dikali sin 4P dibagi 2 berapa? 2P ya. Oke. 2P. Terus sama dengan 2 sin 2P dikali cos P. Nah, balik lagi ke rumus yang tadi. Sin 2P itu sama juga dengan 2 sin P kali cos P.
Tunggu, ini kami megang mouse-nya dulu nih. Yang ini, yang sin 2P ini sini ya. Itu menggunakan rumus ini, nanti tinggal disubstitusi. Eh, menjadi 2 sin P dikali cos P. Masukin ke sini ya. Ayo coba nih, di atas diterusin, di sini. Dua, ya. Mm. Iya, kan udah ada di bawah tuh. Terus gimana? Boleh dimasukin tuh yang di atas rumus. Mm. Dua, tulis dua. Mm. Dikali 2 sin P cos P. Terus dikali cos P lagi. Nah, gitu. Maka hasilnya sama dengan 4 sin P cos P. Betul. Berarti jawabannya mana tuh? Ya, A. 4 sin P cos kuadrat P. A. Betul, betul. Sekarang nomor 5 ya. Coba tanpa bantuan Kabayu nih. Kamu kerjain sebisanya, waktunya 5 menitnya. Menggunakan rumus rumus yang tadi tuh yang ada di tabel. Berarti rumus yang sin A min B. Ada gak sin A min B? Oh, ini rumusnya KB belum kasih ya. Yang minus. Sebentar, sebentar. Nggak ada. Nggak ada ini. Cari lagi ya sebentar nih di web. Ini kali ya. Kalau nggak ada kita skip aja nanti biar eh, ditunda nomor yang itu. Bukan juga. Ya udah, kita lewatin dulu. Sekarang masuk nomor 6 dulu ya. Nah, ini. Jika A tambah B tambah C sama dengan 360, maka sin setengah A dibagi sin setengah B tambah C berapa? Gitu. Oke, kita hitung ya dengan cara, ini kan ada BC-nya di sini nih, tuh. Maka yang persamaan ini KB kasih bentuk menjadi B tambah C sama dengan 360.
dikurangin A. A-nya tuh dari ruas kiri ke kanan ya jadi negatif ya. Ini udah ada unsur tuh. B tambah C sama dengan 360 min A. Sekarang kita pakai rumus berikutnya. Masukin aja nih di sini. Sin, masukin lagi ke sini ya. A nih, yang A sama dengan 360 dikurangin B dikurangin C. Tuh, gitu. Jadi kami tulis ulang lagi di sini sin setengah A dibagi yang ini ya, sin setengah kali 360 min A. Tuh. Sin setengah A dibagi setengah kali 360 berapa? 180 kan? 80 min sin A. Sin 180 berapa? Tahu nggak? Sudut istimewa. Nih, 180 berapa? Nol. Nol ya. Berarti di sini kami ganti menjadi nol. Jadi sin setengah A min per sin A gitu. Terus kita apain ini? Setengah, tunggu setengah, Jadi satu. ada gak hasilnya menjadi, Yang D. ya caranya gimana? Bisa dapat satu, ayo. Menggunakan itu aja ya, menggunakan A-nya itu misalkan sudutnya berapa? 30 ya. Kalau sudutnya 60 ya. Kalau sudutnya A sama dengan 60, berapa itu? Berarti sin 30 per min sin 60 ya. Tapi 360 itu nggak bisa, oh 120 ya. Kan 360 dibagi 3 nih 120. Berarti salah kami ini 120. Berarti kalau A-nya sama dengan 120, karena kan 360 dibagi 3 nih. 360 dibagi 3 sama juga dengan 120. Maka 120 dikali setengah sama dengan sin 60. Nah yang di bawah min sin 120 berapa hasilnya tuh? Sin 60 berapa? 60 di sini ya. Setengah akar 3. Yang sin 120 adanya di mana? Di sini ya. Nah, gitu. Setengah akar 3 juga. Hasilnya sama dengan -1. Tunggu, tunggu. Ada yang salah di mana nih? Oh, ini setengah. Mantas nih, nih, nih.
Ya, lupa nih kami ini setengah juga nih di sini. Nah, gitu. Mm-mm. Sebentar nih kayaknya ada yang salah nih. Kita ulang dulu dari awal ya. Kita menggunakan rumus bukan kayak begitu tuh. Hasilnya min satu itu. Nah, yang ini, yang di awal ini, B tambah C sama dengan 360A. Ini dibagi dua semua ya. Nah, dibagi dua nih. Maka hasilnya menjadi B tambah C per 2. 360 dibagi 2, 180. Di sini menjadi min setengah A ya. Nah, ada rumus nih sin 180 dikurangin A ya. Itu sama juga dengan sin A. Ini di kuadran berapa nih? 180 dikurangin ini. Kuadran 2 ya. Karena kuadran 2 tuh positif sin. Itu 60 Kak. Mana? Yang 60. 180 kurang berapa? Teta nih. A ya A maksudnya nih. Ini rumus. Ya jadi kalau misalkan sin, nah ini nih ya, sin 180 dikurangin setengah A, maka hasilnya menjadi sin setengah A juga. Ya jadi positif di sini. Tuh. Anggapnya di sini pakai sin ya, sin gitu. Maka yang di bawah nih ya, ini sama juga dengan ini ya, ditambahin sin juga di sini. Di sini pakai sin kedua ruas. Maka yang sebelah kiri itu sama juga dengan sin setengah dikali B tambah C sama juga dengan yang ini ya. KB tambahin lagi di sini sin dalam kurung 180 min setengah A. Maka yang ini sin 180 min setengah A itu sama juga dengan sin A. Karena kuadran 2. Nah yang ini ada di bawah nih ya. Langsung kita bagi dengan pembagi yang atas gitu. Nah ini makanya dapatnya satu. Terus 80-nya diapain Kak? Yang ini. Ya sin 180 kurang 1/2. Oke, ini adalah rumus di kuadran 2 yang bentuknya tuh kayak gini ya. Kalau ini kan nggak perlu pakai rumus yang kuadran satu. Kuadran 2 itu rumusnya sin 180 dikurangin alfa. Ini cos juga 180 dikurangin alfa. Ini tangen 180 dikurangin alfa. Sebagai contoh ya, misalkan di sini eh 120. Sin 120 berapa hasilnya? Berapa ayo? 180 dikurangin 60 kan? Nah, Betul. maka 180 dikurang 60 kan 120 kan? Iya.
Nah, maka di sini sin 60 itu sama juga dengan sin 120. Tuh. Jadi sin 120 itu sama juga dengan sin 60. Nilainya sama-sama setengah akar 3. Maka nilai minus di sini tidak pengaruh. Kalau di sin di kuadran 2 jadi positif. Jadi ini jadi hilang ya, yang ini nih. Tuh. Jadi di sini tetap positif. Kenapa kita arahin sin dalam kurung 180 min setengah? Karena kita mau samain dengan yang bawah ini nih. Sin setengah BC gitu. Mengapa sin setengah BC dapatnya? Karena kita bagi dua nih semua ruas nih. Dari persamaan yang pertama. B tambah C sama dengan 360 dikurangin A. Nah, agar kita mendapatkan nilai setengah, sin setengah B tambah C, maka ini kita bagi dua ya. Maka hasilnya B tambah C bagi dua. Nah, biar mendapatkan sin, maka kita kali sin ke dua ruas nih. Sin sebelah kiri, sin sebelah kanan. Nah, sin sebelah kanan itu masuklah ke rumus yang kuadran 2 ini. Gitu. Karena di sini minus alfa sama juga dengan minus setengah A, maka nilai pengurang menjadi 120 itu 60 di sini. Sama juga seperti ini. Setengah di sini menjadi setengah. Maka hasilnya menjadi satu. Gitu. Gimana? Masih bingung nggak? Kalau bingung nanti diulang lagi. Masih bingung yang sin 180 ini. Yang bingungnya yang mana? Yang ini. Enggak yang ini. Oh, oke. Kenapa 180? Karena 360 dibagi 2. Hasilnya menjadi 180. 180-nya ke Kenapa 360 dibagi 2? 180. Mas 180-nya kok jadi hilang jadi sin 1/2. Oke, karena KB ambil contoh nih. Sin 180 min alfa itu sama juga dengan berapa? Misalkan di sini 135 ya. Sin 135. Maka sin 135 sama juga dengan sin berapa? 180 dikurang berapa? Tahu gak? Sin 180 dikurangin berapa biar dapetin 135? Sin 45 ya. Nah, maka sin 135 itu selevel dengan sin 45. Hmm, tuh. Makanya itu yang 180-nya bisa hilang. Jadi nggak perlu dibaca yang ini, bacanya yang ini aja. Kenapa di sini yang minus tadi jadi positif? Karena di kuadran 2 sinusnya itu positif. Kuadran 3 sinusnya itu negatif. Kuadran 4 sinusnya negatif. Di kuadran satu semuanya positif. Di kuadran 2 cosnya berapa nggak? Negatif ya di sini. Kuadran 3 cosnya positif. Kuadran 4 cosnya negatif. Nah, yang positif di kuadran 4 tuh tangen. Yang yang tangen di kuadran 3 itu negatif. Yang tangen di kuadran 2 negatif. Gitu. Gimana paham? Kalau belum nggak apa-apa nanti nomor 7 dulu ya. Gimana? Masih ada bingung nggak? Nanti di kami kasih soal yang berbentuk menjadi 180 hilang ini ya. Setelah nomor 7 ya.
Mulai Gimana Pak. ada? Oke, nomor 7 dulu ya. Nomor 7. Nah, ini kamu coba kerjain dulu sendiri. Jika P min Q sama juga dengan cos A dan akar PQ sama dengan sin A, maka P kuadrat ditambah Q kuadrat berapa gitu. Ini menggunakan apa, yuk? Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ditambah satu, ya. Berarti rumus yang identitas trigonometri yang pertama tadi kita kasih cara. Yang Atau kue yang quotient ya. atau yang di cos A-nya itu kamu kuadratin. Jadi nanti yang di sebelah kiri juga dikuadratin tuh. Jadi P kuadrat min 2PQ ditambah Q kuadrat sama juga dengan cos kuadrat alfa. Dengan persamaan kuadrat ini. Nah, yang kedua nih yang akar 2PQ disama dengan sin A itu dikuadratin juga. Nanti nilai yang 2PQ itu yang karena akarnya hilang dimasukin ke persamaan satu yang ada unsur 2PQ-nya juga. Oke, silakan. Sebisanya dulu, nggak apa-apa. Betul? Bukan ditambah, tapi minus. Min 2PQ. Pakai dua dulu, dua. Oh, kalau mau dikuadratin itu keduanya mesti dipakein tanda kurung dulu. Jadi nggak usah pakai kuadrat di P-nya. Nah, nanti kuadratnya di luar. Nah, kuadrat yang di P itu dihapus dulu. Kayaknya bukan itu deh, yang itu pen. Emang bisa dihapus? Hmm, bukan. Itu mah bawaan dari pen yang itu yang sebelah kiri. Yang ini. Nah, ini nih. Tuh, yang ini. Nah, dah, lanjut deh. Sama dengan, mm, sama dengan dulu. Cos kuadrat A. Oke, terus yang persamaan kuadrat itu, ya boleh deh itu dulu dikerjain. Sin A. Nah, sekarang dikuadratin kedua ruas juga kayak tadi. Jadi hilang ya akarnya ya, 2PQ. Sama dengan
Di sama dengan sebelah kanan itu sama dengan sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa. Min 2 peki. Nah, ya yang persamaan di atas. Sama dengan. Jadi jawabannya satu ya, benar. Nah, coba kami tulis ulang ya. Yang satu ini, jawabannya satu nih. Hmm, Coba nih kami tulis ulang. Jadi caranya gini nih. P min Q ini kan dikuadratin. Yang ini juga dikuadratin jadi cos gitu ya. Nah, yang sebelah sini dikuadratin kedua ruas jadi 2 peki. Di sini juga jadi sin kuadrat A. Nah, yang ini jadi P kuadrat min 2 peki ditambah Q kuadrat. Sama juga dengan cos 2A. Nah, ini 2P ya betul ya. Jadi P kuadrat ditambah Q kuadrat yang sebelah sini ya. Ini jadi cos kuadrat A ditambah sin ya. Betul ya. Karena sin ini pindah ke sebelah sini. Sama dengan satu. Nah, sekarang yang nomor 8. Sederhanakanlah satu per tangen X dikali kotangen X. Ayo coba. Kotangen itu berapa? Didapat dari berapa? Sepertan ya. Tuh.
Oke, betul satu. Nah, sekarang coba lanjutin. Nah, yang di atas tangan X juga ya. Hmm. Sekarang nomor 9. Coba berapakah nilai dari cos 225? Nah, 225 itu di kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Coba tapi menggunakan rumus, nggak boleh pakai kalkulator. Berarti plus ya. Betul. Bukan, negatif. Negatif. Kan cos di kuadran 3 itu negatif. Yang ini dihapus dulu aja nih, yang nomor 8. Nah, coba tulis di sini nih. Kita agak besarin. Berapakah nilai dari cos 225? Berarti 180 plus ya nanti hasilnya. 180 ditambah berapa tuh biar hasilnya 225? 225 kurang 180. Hasilnya berapa? 1, 225 dikurang 180. Ini 45. 45. Jadi kalau di kuadran ketiga, kalau tadi kan di sini negatif ya. Ini nanti nilainya itu sin 180 ditambah alfa atau x boleh ya. Cos 180 ditambah alfa. Nah, jadi cos berapa tadi? 180 ditambah 45. Jadi 125. Nah, cos di kuadran 3 negatif ya. Berarti di sini sama juga dengan cos min 45. Oh, 45 berapa cosnya itu? Min 1/2 Iya, akar min 2. setengah akar 2. Berarti jawabannya ini. C. Oke, sekarang lanjut ke tangan 150. Pakai cara metode tadi ya. Silakan. Berarti Jadi tangan kurang 3. 150 kuadran berapa? 3. 2. Karena 150 itu di antara 90 sampai 180. Berarti jawabannya antara A, B, C, D, E yang mana? Di kuadran 2 tangan itu negatif ya. Nah, berarti antara C dan E. Kan kita bisa juga nih sin 150 dibagi dengan cos 150. Cuman kan jadi ribet ya. Pakai cara yang kita tadi coba. Tangan dalam kurung berapa, berapa, berapa.
Mm-mm. 180 dikurang 30 maksudnya kali. Bukan 130. Nah, jadi ya berarti sama juga dengan tangan 30 ya. Tapi negatif. Tangan 30 berapa tuh? Mm-mm. Tangan 30 sama juga dengan akar 3. Oke, karena waktunya 10 menit lagi, kami kasih soal lagi nomor 11 12 ya, dua soal lagi nih. Dan soal terakhir. Nah, ini nih di sini. Oke. Nah, ini kami nggak perlu bantuin ya, nomor 13 sama 15 nggak usah. Nah, ini. Nilai untuk cos 300 berapa? Nomor 12, tentukan segitiga ABC dengan panjang BC 3, sisi AC 4, sin A setengah. Tentukan nilai cos B. Yang nomor 12 digambar ya. Oke, silahkan. Waktunya 6 menit. Pakai ini kali maksudnya ini, yang ini. Nah, gitu. Nah, iya betul. 360 dikurangi 60 sama juga dengan cos 300. Lanjut nomor 12.
Ditentukan segitiga ABC dengan panjang BC 3, sisi AC 4 dan sin A sama juga dengan setengah. Tentukan nilai cos B. Oh ini KB belum kasih tahu rumus ya. Jadi nanti pengen dikasih tahu dulu nih rumusnya untuk yang ini. Menggunakan rumus A ya. Karena segitiga bukan siku-siku nih, sin A sama dengan B sin B sama dengan C dibagi sin C. Nah, segitiga ini KB gambar dulu. Oh, bentuknya itu sembarang ya. Sembarang tuh gini. Nah, diketahui BC ini kan A ya. A, B, di sini C. BC di sini 3. Nah, nilai yang A yang mana nih? Yang ini nih ya. Saling berhadapan berarti di sini. Tuh. A kecil di sini. Tuh. Berarti A sama dengan 3. B kecil yang di sini nih, yang di seberangnya tuh, yang berhadapan. Berarti B. C itu yang berhadapan di sini. AC berarti berapa tuh? AC berarti B-nya 4 di sini ya. A sama dengan 3. Jika sin A ini nih sama dengan setengah, kita masukin. Berarti A-nya sama dengan 3 dibagi setengah sama juga dengan B-nya berapa tuh? 4 ya. Dibagi sin B. Nah, sampai sini bisa gak dikerjain? Nah kan sin B-nya cari ya. Nanti nilai cos B-nya berapa? Menggunakan identitas trigonometri lagi yang pertama tadi. 4 dikali setengah kan sama juga dengan 2 ya. Sin B dikali 3 berarti 3 sin B. Di sini jadi 2 nih. Maka sin B sama dengan berapa? 2/3. Bukan 3/2. Nah rumus yang tadi kita udah hafal nih. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, sin kuadrat A itu sama juga dengan 4/9. Ditambah cos kuadrat A. Cos kuadrat B ya. Bukan A. B di sini. Sama dengan 1. Nah, di sini sama juga dengan 9/9 nih. 9/9 biar sama tuh. Maka cos kuadrat B sama juga dengan 5/9. 9 dikurangin 4 kan sama dengan 5. Maka cos B diakarin ya. Akar dari 5/3. Tuh, jawabannya yang mana?
Yang B ya. Tuh begitu. Jadi ada dua rumus nih. Pertama rumusnya yang ini, yang kedua rumusnya yang ini. Ya, mungkin ini agak sedikit bingung ya buat Marvel karena memang banyak siswa juga belum mengetahui nih. Biasanya kelas 11. Oke, ada yang mau pertanyaan atau yang mau ditanyain nomor 12 ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti kita akhiri ya pas jam 18. Nanti minggu depan kalau materinya masih mau ini lagi, masih identitas trigonometri, KBU kirim soal di pertengahan minggu ya buat latihan-latihan dulu biar kita bahas. Atau kalau misalkan Marvel punya soal, kita akan bahas. Oke, Kak. Oke, Kak Bayu tutup. Terima kasih Marvel. Semoga materi yang Kak Bayu berikan bermanfaat ya buat Marvel ke depannya. Oke, Kak Bayu close. Terima kasih Marvel dan Pasti, Kak. selamat sore.